Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas kimia unsur part yang keempat, yaitu tentang logam alkali tanah. Simak terus video ini sampai akhir. Pada sistem periodik unsur, logam alkali tanah itu terletak di golongan 2A. Jadi di sini ya, ada Be berilium, Mg magnesium, Ca kalsium, Sr strontium, Ba barium, dan Ra atau radium. Di alam, logam alkali tanah dapat ditemukan pada senyawa-senyawa berikut. Berilium atau Be ini sumbernya beril atau Be3Al2SiO3 6 kali, lalu ada bertrandit atau Be4Si2O7OH 2 kali, dan krisoberil atau BeAl2O4. Kemudian magnesium ini sumber terdapatnya pada magnesit atau MgCO3, dolomit CaCO3, MgCO3, dan epsomit MgSO4 7H2O. Kemudian kalsium atau Ca ini sumbernya dari batu kapur atau kalsium karbonat ya, CaCO3, lalu dolomit CaCO3 MgCO3, dan apatit Ca5PO4 3 kali OHFCl. Kemudian strontium ini sumber terdapatnya pada selestit atau SrSO4 dan strontianit atau SrCO3. Kemudian barium atau Ba ini sumber terdapatnya pada barit atau BaSO4 dan biterit atau BaCO3. Lalu yang terakhir radium, sumber terdapatnya adalah ikut terdapat pada biji uranium. Nah, lagi-lagi karena radium ini bersifat radioaktif, maka dia mudah meluruh dan tidak stabil sehingga sifat-sifatnya tidak banyak diketahui. Jadi untuk berikut-berikutnya kita hanya akan membahas 5 saja, yaitu Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba. Oke? Seperti biasa, sebelum masuk ke sifat fisika, saya akan membahas bagaimana konfigurasi elektron dari unsur-unsur logam alkali tanah. Yang pertama Be nomor atomnya 4, konfigurasi elektronnya ada 2. Yang pertama menurut model atom Bohr, dan yang kedua ini menurut model atom mekanika kuantum. Kalau menurut model atom Bohr, Be ini konfigurasi elektronnya 2,2 gitu ya. Kalau menurut mekanika kuantum, maka 2He, 2S2. Mg nomor atom 12, konfigurasi elektronnya 282 atau 10Ne, 3S2. Lalu Ca nomor atomnya 20, konfigurasi elektronnya 2882 atau 18Ar, 4S2. Kemudian Sr nomor atom 38, konfigurasi elektronnya 281882 atau 36Kr, 5S2. Dan Ba nomor atom 56, konfigurasi elektronnya 28181882 atau 54Xe, 6S2. Kalau kalian lihat di sini polanya selalu berakhir di 2. Jadi elektron valensinya 2. Atau kalau menurut model atom mekanika kuantum selalu berakhir di blok S dan S2 ya. 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2. Nah, semua logam alkali tanah ini pada suhu kamar berwujud padat, tidak seperti logam alkali. Waktu itu cesium ya, cesium adalah satu-satunya logam alkali yang pada suhu kamar berwujud cair. Di sini padat semua. Dan warna nyala api, di sini Be dan Mg tidak memiliki warna nyala api. Hanya Ca, Sr, dan Ba yang memiliki warna nyala api. Warna nyala api ini sudah pernah saya terangkan ya waktu di logam alkali. Jadi kalau misalkan unsur atau senyawa yang mengandung logam tersebut itu dibakar, maka warna apinya memberikan warna nyala yang khas. Di sini, Ca kalau dibakar ini memberikan warna merah oranye, sedangkan Sr ini merah tua, dan Ba ini memberikan warna hijau. Oke? Kemudian kita bahas sifat-sifat fisikanya. Seperti biasa ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah sifat-sifat yang kecenderungannya bertambah dari Be ke Ba. Jadi Be ini memiliki sifat yang paling kecil dan Ba ini memiliki sifat yang paling besar. Dan yang kelompok kedua adalah sifat-sifat yang kecenderungannya berkurang dari Be ke Ba. Jadi Be ini yang nilainya paling besar dan Ba ini yang nilainya paling kecil. Apa saja sifat-sifat itu? Kita bahas ya. Yang bertambah itu massa jenis. Jadi massa jenis Be ini paling ringan gitu ya. Yang Ba ini paling berat gitu. Kemudian jari-jari atom jelas ya, karena kan semakin banyak kulit, maka jari-jari atom atau jarak dari inti atom ke kulit terluar itu semakin jauh, semakin besar berarti jari-jarinya. Jadi di antara unsur-unsur logam alkali tanah, Be ini memiliki jari-jari terkecil dan Ba ini memiliki jari-jari terbesar. Berikutnya kereaktifan. Kereaktifan ini dari Be ke Ba ini meningkat. Jadi Be ini paling kurang reaktif dan Ba ini paling reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali tanah lainnya. Oke? Nah, untuk reaktifan ini ada kaitannya sama energi ionisasi, nanti akan saya terangkan apa hubungannya.
Kemudian kita ke potensial reduksi. Di sini potensial reduksi itu adalah potensial yang dibutuhkan untuk mereduksi ion menjadi logamnya. Jadi di sini ion M2+, M itu adalah lambang dari logam alkali tanah ya. M2+ plus 2-emin menjadi M. M itu bisa digantikan dengan Be, Mg, Ca, Sr, Ba gitu ya. Jadi potensial reduksi Be ke Ba itu semakin bertambah. Jadi potensial reduksinya Be paling kecil dan potensial reduksinya Ba paling besar. Oke, kemudian kita ke kelompok yang kedua, yaitu kelompok sifat-sifat yang kecenderungannya berkurang dari Be ke Ba. Yang pertama titik leleh dan titik didih. Jadi di sini mulai dari Be ke Ba itu titik leleh dan titik didihnya berkurang. Jadi Be ini yang memiliki titik leleh dan titik didih paling besar dan Ba ini yang paling kecil. Kemudian energi ionisasi. Masih ingat energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari kulit terluar. Jadi kalau kita hubungkan ke konfigurasi elektron seperti ini, jadi semakin banyak jumlah kulit, itu jarak dari inti atom ke elektron terluar itu semakin jauh. Kalau jaraknya semakin jauh, maka gaya tarik-menarik antara proton pada inti atom dengan elektron pada kulit terluar itu semakin lemah, karena kan jaraknya jauh. Karena gaya tarik ini semakin lemah, maka elektron itu lebih mudah lepas. Kalau lebih mudah lepas, berarti untuk bisa melepaskan elektron nggak butuh energi yang besar, artinya energi ionisasinya kecil. Dan nggak hanya itu, karena semakin mudah melepas elektron, maka semakin reaktif unsur itu. Jadi itu hubungannya antara energi ionisasi dan kereaktifan. Jadi energi ionisasi semakin kecil, artinya semakin mudah melepas elektron, semakin reaktif unsur itu. Dan energi ionisasi semakin besar, semakin susah melepas elektron, semakin kurang reaktif unsur itu. Makanya di sini, dari Be ke Ba ini kan jumlah kulitnya tambah banyak. Kalau jumlah kulitnya tambah banyak, berarti gaya tarik antara proton pada inti dan elektron pada kulit terluar itu semakin lemah. Kalau semakin lemah, berarti semakin mudah melepas elektron, semakin kecil energi ionisasi, dan semakin besar kereaktifan. Berarti ya, hubungannya itu. Kemudian afinitas elektron dan keelektronegatifan. Jadi di sini kedua-duanya ini merupakan sifat yang menunjukkan kecenderungan suatu unsur untuk menerima elektron. Jadi kebalikannya ya, kalau tadi kan energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron, sekarang kecenderungan untuk menerima elektron. Tapi gini, afinitas elektron ini adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron pada keadaan dia unsur bebas. Kalau keelektronegatifan ini pada keadaan dia sebagai senyawa, jadi sebagai molekul senyawa seperti itu. Nah, semakin besar kecenderungan suatu unsur itu dalam menarik elektron, maka semakin besar juga afinitas elektron dan keelektronegatifannya. Nah, lagi-lagi kita membahas tentang jumlah kulit lagi. Jumlah kulit semakin besar, maka gaya tarik-menarik antara proton pada inti atom dengan elektron pada kulit terluar itu semakin lemah. Kalau semakin lemah, berarti dia kurang bisa menarik elektron. Jadi kecenderungannya untuk menarik elektron itu lebih kecil jika dibandingkan dengan unsur-unsur yang memiliki kulit lebih sedikit. Oleh karena itu, di sini kecenderungan afinitas elektron dan keelektronegatifan dari Be ke Ba itu semakin kecil. Karena Be ke Ba itu semakin banyak kulitnya, semakin jauh jaraknya, semakin kecil gaya tarik-menariknya, sehingga semakin kecil kecenderungan menarik elektron. Oke? Dan yang terakhir di sini kekerasan. Kekerasan itu dari Be ke Ba itu semakin berkurang. Jadi di antara logam alkali tanah, Be ini logam yang paling keras dan Ba ini logam yang paling lunak. Oke? Berikutnya kita ke sifat umum logam alkali tanah. Yang pertama, sifatnya keras dan memiliki titik leleh yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan logam alkali. Waktu itu di logam alkali kan sifat umumnya adalah dia lunak, bisa diiris dengan pisau. Kalau logam alkali tanah ini lebih keras dan memiliki titik leleh yang lebih tinggi. Tetapi, kereaktifannya ini kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali. Ingat ya, logam alkali itu kan sifatnya sangat reaktif. Kalau logam alkali tanah ini bukan nggak reaktif, tapi kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali. Yang ketiga, logam alkali tanah ini juga bisa bereaksi dengan air membentuk basa, sama seperti di logam alkali. Cuman bedanya, basa yang dihasilkan ini lebih lemah jika dibandingkan dengan basa pada logam alkali. Yang keempat, logam alkali tanah ini banyak sekali ditemukannya di tanah dalam bentuk senyawa-senyawa yang sukar larut dalam air, sehingga disebut dengan logam alkali tanah. Oke? Nah, di sini akan ditampilkan tabel bagaimana kelarutan senyawa-senyawa dari logam alkali tanah. Di sini ada dua kelompok. Yang pertama adalah senyawa-senyawa yang kelarutannya bertambah dari Be ke Ba. Ada dua, yaitu ion hidroksida dan fluorida atau F-. Maksudnya apa? Gini, Be sama OH itu kan jadi BeOH dua kali.
habis Be Mg ya, berarti MgOH 2 kali, terus CaOH 2 kali, terus SrOH 2 kali, BaOH 2 kali gitu kan. Nah, mulai dari BeOH 2 kali, kemudian MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, sampai BaOH 2 kali, itu kelarutannya bertambah. Artinya BeOH 2 kali itu paling sukar larut dan BaOH 2 kali itu paling mudah larut. Jadi maksudnya kelarutan bertambah itu seperti itu. Fluorida juga sama, mulai dari BeF2, MgF2, CaF2, SrF2, BaF2 itu kelarutannya semakin lama semakin besar. Artinya BeF2 memiliki kelarutan yang paling kecil, paling sukar larut, dan BaF2 memiliki kelarutan yang paling besar atau yang paling mudah larut dalam air. Selanjutnya ada senyawa-senyawa yang justru kelarutannya berkurang dari Be ke Ba. Kalau kelarutannya berkurang berarti senyawanya yang Be ini memiliki kelarutan yang paling besar atau yang paling mudah larut, dan yang Ba ini yang paling sukar larut atau kelarutannya paling kecil. Contohnya garam-garam sulfat, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BaSO4 itu kelarutannya semakin berkurang. Jadi BeSO4 paling mudah larut dalam air dan BaSO4 paling sukar larut dalam air. Demikian juga dengan ion karbonat. Jadi BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, BaCO3 itu kelarutannya berkurang. BeCO3 paling mudah larut dalam air dan BaCO3 paling sukar larut dalam air. Jadi ngerti ya maksudnya kelarutan bertambah dan kelarutan berkurang itu seperti apa? Oke? Berikutnya kita ke reaksi-reaksi logam alkali tanah. Yang pertama reaksi dengan air. Seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, logam alkali tanah bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Di sini reaksinya M solid plus 2H2O liquid membentuk 2MOH2 kali aqueous atau larutan ya, plus H2 gas. Di sini M adalah logam alkali tanah ya. Jadi lambang dari logam alkali tanah adalah M. Kalau logam alkali dulu kan L gitu ya. Jadi M ini bisa kita ganti dengan Mg, Ca, Sr atau Ba. Nah, Be ini tidak bisa bereaksi dengan air. Jadi di sini hanya Mg, Ca, Sr, Ba aja. Ca, Sr dan Ba ini bereaksi dengan baik dengan air. Mg ini agak susah. Bereaksinya sangat lambat. Jadi untuk mereaksikan Mg dengan air harus dipanaskan agar laju reaksinya meningkat gitu. Sedangkan Be ini tidak bereaksi dengan air. Berikutnya reaksi dengan gas hidrogen. Reaksi logam alkali tanah dengan gas hidrogen ini menghasilkan hidrida atau MH2. Ini mirip dengan logam alkali ya. Jadi di sini M solid plus H2 gas membentuk MH2 solid. Ingat ya, hidrida itu adalah ion hidrogen yang bermuatan negatif 1 atau H-. H- itu hidrida. Oke? Berikutnya adalah reaksi dengan oksigen. Reaksi logam alkali tanah dengan oksigen ini menghasilkan oksida. Reaksinya 2M solid plus O2 gas menghasilkan MO solid. Nah, di sini kalsium, strontium, dan barium itu bereaksi terus-menerus jika terpapar dengan oksigen. Sedangkan oksida pada Mg dan Be ini melekat pada permukaan sehingga mencegah reaksi korosi lebih lanjut. Jadi, misalkan ada logam magnesium gitu ya. Jika logam magnesium ini bereaksi dengan oksigen, maka permukaan logam magnesium ini akan bereaksi membentuk MgO gitu kan. Nah, MgO ini melapisi logam magnesium di bawahnya sehingga mencegah reaksi perkaratan atau korosi lebih lanjut. Jadi boleh kita katakan oksida dari Mg dan Be ini melindungi lapisan logam yang berada di bawahnya. Oke? Berikutnya reaksi dengan gas nitrogen dan halogen. Logam alkali tanah ini bereaksi dengan nitrogen membentuk nitrida. Nitrida itu N3-. Jadi di sini reaksinya 3M plus solid plus N2 gas membentuk M3N2 solid. M itu kan 2 plus, N itu 3-, berarti kalau bereaksi menjadi M3N2. Oke? Reaksi berikutnya adalah logam alkali tanah dengan halogen membentuk garam halida. M solid plus X2 membentuk MX2 solid. Oke? Nah, khusus untuk lelehan halida berilium ini memiliki daya hantar listrik yang buruk karena ikatan antara berilium dengan halida itu bukan bersifat ionik tapi bersifat kovalen. Contohnya BeCl2. BeCl2 itu ikatannya bukan ion tapi kovalen. Karena itu lelehannya tidak menghantarkan listrik atau memiliki daya hantar listrik yang buruk. Reaksi berikutnya adalah reaksi dengan asam dan basa. Logam alkali tanah ini bereaksi dengan asam kuat encer membentuk garam dan gas hidrogen. Reaksinya seperti ini. M solid plus 2H plus Aq menjadi M2 plus Aq plus H2 gas. Reaksi ini makin hebat dari Be ke Ba. Jadi Be ini yang paling lambat dan Ba ini yang paling cepat bereaksinya. Oke? Nah, khusus berilium, perhatikan di sini. Berilium bersifat amfoter.
Apa itu amfoter? Amfoter itu adalah suatu unsur yang dapat bereaksi baik dengan asam maupun dengan basa. Jadi tadi Be bisa bereaksi dengan asam. Be plus 2H plus menjadi Be2 plus H2. Tapi Be juga bisa bereaksi dengan basa. Khusus Be ya, MgCaSrBa nggak bisa bereaksi dengan basa. Be bereaksi dengan basa, contohnya Be plus 2NaOH plus H2O membentuk Na2BeOH 4 kali plus gas hidrogen. Oke. Berikutnya pembuatan logam alkali tanah. Logam alkali tanah ini kecuali magnesium dibuat dengan mereduksi garam fluoridanya menggunakan logam-logam yang lebih aktif. Kemudian magnesium sendiri dibuat dari proses elektrolisis lelehan magnesium klorida atau MgCl2 yang disebut dengan proses Down. Berikutnya kita ke kegunaan logam alkali tanah. Yang pertama kegunaan berilium. Ini untuk industri tenaga nuklir, lalu campuran tembaga untuk membuat pegas, klip, dan sambungan listrik. Kemudian membuat jendela sinar X dan paduan logam untuk membuat komponen pesawat, peluru kendali, dan satelit komunikasi. Kegunaan magnesium ini sebagai paduan logam untuk konstruksi pesawat terbang, mobil, rudal, dan bak truk. Yang kedua, membuat kembang api dan lampu blitz. Yang ketiga, magnesium oksida atau MgO ini digunakan untuk melapisi tanur dan untuk pembakaran semen. Kemudian magnesium hidroksida atau MgOH2 kali ini digunakan sebagai obat MAH. Dan yang terakhir, magnesium sulfat heptahidrat atau MgSO4 7H2O ini digunakan untuk obat pencahar ya, dan untuk industri tekstil. Kegunaan kalsium ini cukup banyak ya. Yang pertama sebagai paduan logam dengan timbal atau Pb sebagai elektrode pada aki. Yang kedua, kalsium oksida atau CaO atau nama lainnya adalah kapur tohor. Ini berfungsi sebagai pengikat kotoran pada industri besi, baja, air minum, dan gula. Kemudian, kalsium sulfat dihidrat atau CaSO4 2H2O atau yang kita kenal sebagai gips digunakan untuk pembalut tulang dan cetakan gigi. Lalu, kalsium karbida atau CaC2 digunakan untuk membuat gas asetilena. Kalsium hipoklorit atau CaOCl 2 kali atau yang kita kenal sebagai kaporit ini digunakan sebagai disinfektan. Lalu kalsium sianida atau CaCN 2 kali sebagai racun tikus. Dan yang terakhir kalsium siklamat atau CaC6H11NHSO3 2 kali 2H2O sebagai pemanis buatan. Sedangkan kegunaan strontium dan barium adalah memberikan warna nyala pada kembang api. Masih ingat tadi ya, nyala api pada strontium itu warnanya merah, sedangkan pada barium itu warnanya hijau. Nah, karena warnanya yang khas dan mencolok ini, maka strontium dan barium digunakan untuk memberikan warna nyala pada kembang api. Kemudian, paduan antara barit atau BaSO4 dengan zinc sulfida atau ZNS digunakan untuk bahan cat. Kemudian barium karbonat atau BaCO3 digunakan sebagai racun tikus, gelas optik, dan keramik. Dan yang terakhir, barium klorida atau BaCl2 digunakan sebagai zat aditif untuk pelumas. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.